Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak, atau bintil-bintir atau panau, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun, atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Maka orang itu sakit kusta, dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis. Karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai. Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis, memang ia najis. Ia harus tinggal terasir, di luar perkemahan itulah, tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan. Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan. Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah,
Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Penyakit kusta di zaman dahulu itu sulit disembuhkan karena belum ada obatnya. Sehingga setiap orang menderita kusta akan dikucilkan dari masyarakat. Paling menyakitkan bila kita dikucilkan oleh keluarga, teman, orang lain di sekitar kita, dan masyarakat. Bukan hanya sakit kusta dikucilkan, tetapi kita bisa dikucilkan, diasingkan, oleh hal yang tiba-tiba terjadi pada diri kita, misalnya saat kehilangan pekerjaan, bisnis macet, kebakaran rumah, atau toko, sakit penyakit, dan banyak lagi hal lainnya. Kita harus mengantisipasi sebelumnya dengan menyadari bahwa keadaan hidup kita bisa berubah dengan cepat bila kita tidak waspada dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Realita hidup itu pahit dan menyakitkan bila Anda mengandalkan harta, jabatan, status, dan mengandalkan relasi teman. Sebab, semua itu akan sirna di saat Anda mengalami perubahan keadaan hidup. Bila suatu hari Anda bangkrut, kesulitan keuangan, siapa yang akan menolong? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhanlah sang penolong hidup kita. Tuhanlah menghibur saat kita sedih. Tuhanlah membangkitkan semangat kita. Tuhanlah peduli keadaan hidup kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Orang lain mengasihi kita di saat keadaan hidup kita baik-baik saja. Tetapi di saat kita kesusahan, jangan banyak harap mereka akan peduli dan menolong kita.
Kesusahan hidup itu ibaratnya sepertinya sedang sakit kusta dan akan dikucilkan. Sebab takut menular kustanya. Orang lain takut direpotkan diminta bantuannya. Oleh sebab itu, wahai saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, berharaplah kepada Tuhan. Dan hiduplah mengandalkan Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Malah saat kita sakit, saat menderita, yakinlah Tuhan Yesus hadir menemanimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nantikanlah pertolongan Tuhan dengan sabar seraya mendekatlah pada Tuhan. Dan jangan engkau menuntut Tuhan. Tetapi, terimalah semua yang Tuhan berikan kepadamu meski saat ini berbeda dengan yang engkau harapkan. Namun, sekali lagi menantilah akan tiba saatnya hidupmu dipulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita baca firman Allah Mazmur pasal 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan mengunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan. Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.